Aduh, kabel-kabel jaringan udara di Jakarta ini emang makin bikin pusing deh. Kalau kamu sering lewat kawasan Fatmawati, Panglima Polim, atau Dharma Wangsa di Jakarta Selatan, pasti pernah lihat dong tuh kabel-kabel jaringan yang menggelantung semrawut dari satu tiang ke tiang yang lain. Nah, kabel-kabel itu yang kebanyakan adalah fiber optik, bukan cuman bikin tampilan kota jadi berantakan, tapi juga bisa bikin bahaya. Karena beberapa kabel tuh cuman digulung seadanya. Bahkan ada yang udah menjuntai ke jalan. Masalahnya bukan sekedar tampilan kota yang jadi nggak estetik, tapi lebih ke soal keselamatan. Karena guys, kabel yang tidak tertata ini rawan bergesekan dan bisa memicu percikan api. Artinya potensi kebakaran pun mengintai. Coba yang ini kalau tiang-tiang ini rubuh, kenapa lampu merah nih, orang rame nih. Banyak korban tuh. No, lihat no. Tiang udah miring parah kan? Tuh, lihat tuh banyak kalau rubuh tuh. Pernah nggak kalian sadar kalau kota-kota di Malaysia kelihatan rapi, jalanannya lebar, kabel listrik nggak semrawut, dan ada ruang hijau kecil di sudut-sudut kota yang bikin suasananya adem? Itu teman-teman, itu sangat rapi banget ya, meskipun berada di atas dak ambur-adul ya. Kabelnya itu, wayarnya itu nggak ambur-adur ya, jadi di sana itu rapi banget. Dan di bangunan sana itu teman-teman lihat ya, nggak ada wayar-wayar pun ya di sana itu. Halo gengs, coba bayangkan saat sedang berjalan santai di pinggir jalan, tiba-tiba pandangan ke atas dipenuhi kabel listrik yang saling silang. Jumlahnya banyak, arahnya kemana-mana, dan seringkali bikin kita refleks berpikir, ini kabel apa saja sebenarnya? Pemandangan seperti ini sudah sangat biasa di Indonesia. Namun, ketika kita membandingkannya dengan kota-kota di Malaysia, perbedaannya langsung terasa. Jalan lebih rapi, kabel hampir tidak terlihat, dan suasana kota terasa lebih lega. Dari sinilah pembahasan ini dimulai, bukan untuk membandingkan siapa yang lebih unggul, tetapi untuk melihat bagaimana sistem listrik mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan hidup sehari-hari. Tiangnya udah miring kayak gini dengan beban kabel sebanyak ini. Apalagi habis ini musim hujan, membahayakan banget kan buat pengendara jalan di sini. Banyak tiang listrik di Surabaya yang udah miring dan dipenuhi kabel semrawut. Tiang bisa roboh kapan aja kalau kena angin kencang atau hujan deras. Dan kabel kayak gini bisa-bisa nyangkut terus nyetrum ke pengendara yang lewat. Kondisi kayak gini bukan cuma di satu titik ini aja, tapi banyak di ruas jalan. Ya, semoga pihak terkait bisa gerak cepat sebelum ada korban berjatuhan. Coba yang ini kalau tiang-tiang ini rubuh, kenapa lampu merah nih, orang rame nih. Banyak korban tuh. No, lihat no. Tiang udah miring parah kan? Tuh, lihat tuh banyak kalau rubuh tuh. Ini konsep kabel sama tiangnya emang miring-miring gini ya di sini nih. Tuh. Nah, tuh. Ini juga nih, nggak ada tutupnya begini nih. Mau orang nyemplung nih. Lihat nih, tuh kan. Tiangnya miring. Tuh, kabelnya nih segini banyak nih, semrawut tuh. Juga perasaannya penanda ini nih, sign ini kayaknya baru nih. Tapi udah rusak aja ya gini. Nah, ini juga sebelah sini. Tiangnya ini udah pada doyong gini nih. Ini kayaknya udah nggak nempel ke bawah tuh. Coba yang ini kalau tiang-tiang ini rubuh, kenapa lampu merah nih, orang rame nih. Banyak korban tuh. Nih, kelihatan kan? Yang ini tiangnya lurut nih, bener nih. Yang ini nih tuh, miring parah. Tinggal rubuh aja nih. Ini juga apaan lah kabel yang melintang ke sini nih. Ini nggak jauh dari sono. Sebelah sini juga miring nih. Ini malah cuma nadah di ranting batang pohon doang nih tuh. Ini kayak begini rawan kebakar ini. Ntar kalau saat kebakar pohonnya kan pohonnya kering gini. Ini juga apa lagi begini trotoar ini tuh. Lihat tuh. Ini tiang PJU jatuh begini nih, ngapain terus di sini? Ngapain coba nih tiangnya begini nih? Nih ya. Pokoknya sepanjang jalan ke sono no, tiangnya miring semua nih. Aduh, ini juga kabel AP lagi begini nih. Tuh. Ini udah 2 bulan ya begini-gini aja nih. Padahal ini dekat kantor kecamatan Tebet loh nih. Aduh, malu. Pernah nggak kalian sadar kalau kota-kota di Malaysia kelihatan rapi, jalanannya lebar, kabel listrik nggak semrawut, dan ada ruang hijau kecil di sudut-sudut kota yang bikin suasananya adem? Semua itu ternyata bukan kebetulan, tapi hasil dari urban planning yang memang direncanakan dari awal. Mulai dari penentuan zona perumahan, bisnis, industri, sampai ruang publik dan taman. Makanya tiap kawasan di Malaysia tuh udah jelas. Rumah di sini, toko di sana, jalan raya dan trotoar teratur, dan nggak banyak campur aduk yang bikin kota terasa
serta sumpek. Selama aku tinggal di sini, jalanannya juga jarang banjir karena drainage-nya tertata dan ruang hijaunya cukup banyak. Jalanannya juga dibuat lebar karena sejak awal udah diprediksi jumlah kendaraan bakal naik. Kalau kamu tinggal di Malaysia, coba komen kawasan mana yang paling kamu suka dari segi kerapian dan penataannya. Itu teman-teman, itu sangat rapi banget ya, meskipun berada di atas dak amburadul ya. Kabelnya itu, wayarnya itu nggak amburadul ya. Jadi di sana itu rapi banget. Dan di bangunan sana itu teman-teman lihat ya, nggak ada wayar-wayar pun ya di sana itu. Itu teman-teman tinggi banget kan? Ini sekitar berapa meteran ya? Kalau agak-agak menurut Mas Farhan ini ada 100 meteran lah. Lebih kayaknya teman-teman. Tinggi banget soalnya ini teman-teman. Jadi yang berkomentar kemarin itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini 13 Disember 2025. Kerja-kerja untuk penanaman kabel TMB daripada jalan utama di Jalan Sungai Pinang ni untuk masuk ke kawasan Masjid Kami Hasan yang baru telah jalankan, dan difahamkan kerja-kerja ni mengambil masa maksimum 4 minggu macam tu untuk mendapat supply elektrik sepenuhnya di Masjid baru Kami Hasan kita nanti, insya-Allah. Di Konoha, banyak netizen geleng kepala ketika mendengar kabar bahwa instalasi listrik rumah di Malaysia umumnya dibuat tanpa sambungan kabel di tengah jalur. Mereka sulit percaya karena di Konoha atau Indonesia, sambungan pada bak sambungan atau isolasi jadi hal yang lumrah. Padahal di Malaysia, setiap jalur kabel ditarik utuh dari panel hingga beban, sehingga dianggap lebih aman dan rapi. Akibatnya, jangan heran kalau dalam satu rumah bisa ditemukan 5-10 MCB di panel utama. Setiap sirkuit diberi perlindungan sendiri, mulai dari lampu, stop kontak, hingga peralatan dapur. Cara ini mungkin terlihat boros, tapi demi keselamatan penghuni, standar tersebut justru membuat risiko korsleting lebih kecil. Girl, I don't know who came up with this whole idea of first world, developing country, and third world, but if this is what a developing country looks like, I mean, like, seriously, like, what? Girl, what? So you're telling me that Europe and North America are the first world? For me, it's crazy. The fact that we're still looking at the West as the example to follow, as the center of the world, just reinforces that all the systems are built on colonialism and neo-imperialism. Dalam bulan lepas, saya ada melawat Indonesia lah atas urusan kerja, dan saya perasan ada satu benda yang menarik perhatian saya. Plug point Indonesia. Dekat Indonesia, mereka pakai plug point 2 pin tau. Kita panggil sebagai Type C. Berbeza dengan Malaysia, kita pakai plug point Type G. Ada 3 pin. Jadi kenapa ada perbezaan di antara plug point Malaysia dan juga Indonesia? Untuk benda tu, kita kena kembali ke zaman Perang Dunia Kedua dulu. Sebab dulu UK, negara yang menjajah Malaysia dulu pun, mereka pun pakai Type C juga. Tapi tiba-tiba mereka buat Type G. Jadi pada lepas zaman Perang Dunia Kedua tu, banyak bandar-bandar dekat UK ni musnah. Jadi pemikir-pemikir dekat UK pada waktu tersebut fikir mereka nak rombak kembali sistem grid elektrik mereka. Sebab kenapa? Sebab pada zaman tersebut, sistem grid elektrik ni macam agak primitif lah. Senang berlaku kerosakan, kebakaran dan sebagainya. Jadi mereka nak cipta satu plug point yang lebih selamat, dan terciptalah plug point Type G. Jadi apa yang menyebabkan Type G ni lebih selamat berbanding Type C? Pertamanya, Type G ni dalam dia dah ada fuse. Jadi kalau ada masalah elektrik, dia terbakar dekat fuse. Berbeza dengan Type C, kalau ada masalah elektrik, dia meletup macam tu je. Mungkin HP bola, tapi nak kata dia tak selamat. Dan keduanya, Type G ni dia ada sistem keselamatan dia sendiri. Contohnya, kalau saya ambil Type C ni boleh cucuk ke Type G? Cucuk kan? Dia tak boleh. Kenapa? Sebab dia lock dekat atas ni. Ada kunci. Jadi kita kena pakai plug point Type G ni, cucuk atas tu, baru dapat. Jadi bila dia buat macam ni, maka tak adalah isu kanak-kanak yang nakal dia ambil garpu, dia cucuk dekat plug point ni dan kena renjat elektrik. Tak ada. Sebab dia terkunci. Jadi selamat untuk dipakai walaupun dekat dengan kanak-kanak. Dan satu lagi benda yang saya perasan lah bila pakai plug point Type C dekat Indonesia ni, no offense lah orang Indonesia, saya sangat enjoy masa saya dekat Indonesia. Saya banyak makan nasi uduk, pergi museum korang dan sebagainya. Tapi bagi saya plug point Indonesia tu agak pening sikit. Kenapa? Sebab dia bulat dan dia ke dalam tau plug point ni. Dia tak rata macam plug point kat Malaysia. Jadi kalau kita contohlah, saya ambil adapter ni, cucuk dekat plug point Indonesia, kemudian saya cucuk lagi, kalau saya goyang macam ni, dia terus jatuh. Sebab dia tak stabil. Berbanding dengan plug point dekat Malaysia, dia besar dan dia rata. Kalau kita cucuk sini, dia tak jatuh pun. Sebab dia stabil.
Jadi ini perbezaan plug point di antara Malaysia dan Indonesia yang saya perasan agak menarik lah. Walaupun negara sebelah-sebelah aja, tapi dua-dua negara ni ada perbezaan falsafah dalam bidang hal kejuruteraan elektrik. Dan bagi saya, walaupun British ni dia sangat-sangat sial dekat negara yang dia jajah dulu, tapi adalah sekelumit besar kuman kebaikan dia, yakni dia memperkenalkan sistem plug point type G yang saya anggap sebagai plug point paling selamat dekat muka bumi. Jadi itulah ceritanya. Gengs, dari pembahasan ini kita bisa menarik satu kesimpulan penting. Sistem kelistrikan bukan hanya soal menyalakan lampu atau menghidupkan alat elektronik. Ia menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat. Memang tidak mudah untuk beralih ke sistem kabel bawah tanah, terutama dari sisi biaya dan teknis. Namun jika dilihat sebagai investasi jangka panjang, manfaatnya jauh lebih besar. Kota menjadi lebih rapi, risiko kecelakaan menurun, dan lingkungan terasa lebih modern. Sudah saatnya kita mulai peduli dan mendorong perubahan ke arah sistem listrik yang lebih aman dan tertata. Karena pada akhirnya, kota yang maju bukan hanya soal gedung tinggi, tetapi juga tentang bagaimana infrastrukturnya melindungi warganya. Kalau menurut Gengs, apakah Indonesia sudah siap beralih ke sistem yang lebih modern? Silahkan tuliskan pendapat kalian, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.